Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamda syakirin. Alhamdulillahi nasiril muttaqin. Alhamdulillahi hazimil mujrimin. Alhamdulillahil qail fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin. Salamun ala sayyidil thaqalain. Salamun ala thabiti yawma Uhudin wa fi Hunainin. Salamun ala nabiyil qail la yuldaghul mu'minu min juhrin marrataini. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. وأحذركم من عصيان الله ومخالفة أمره لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang olehnya dan dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin adalah masa lalu. Hari ini adalah kenyataan. Sedangkan esok adalah harapan. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Sebuah peribahasa yang tak asing bagi mayoritas masyarakat kita. Peribahasa yang mengandung makna begitu dalam. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, guru yang terbaik, guru yang paling sabar, guru yang tak pernah marah. Belajar tidak selalu identik dengan duduk di bangku sekolah. Belajar bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Belajar dari pengalaman sama artinya dengan belajar memaknai kehidupan, yaitu menggali hikmah dari kejadian atau peristiwa yang pernah kita alami. Apapun yang kita kerjakan hari ini akan menjadi pengalaman di kemudian hari. Apapun yang kita kerjakan hari ini akan menjadi guru yang paling berharga di kemudian hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya, kejadian atau peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan merupakan suatu akibat dari apa yang telah kita lakukan di masa lampau. Bila kita melakukan sesuatu dengan cara yang salah, maka kita akan menuai hasil yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai harapan. Begitupun sebaliknya, bila kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang menyenangkan. Peribahasa pengalaman adalah guru yang paling berharga dapat diartikan sebagai kejadian di masa lampau yang diambil sebagai pelajaran atau peringatan untuk menuju langkah perjalanan hidup berikutnya. Kejadian tidak menyenangkan
akan menjadi bekal seseorang agar lebih berhati-hati di dalam bertindak, di dalam bertutur kata, memilih dan merencanakan. Sebelum melangkah, semua harus dipertimbangkan matang-matang, secara cermat dan teliti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sabdanya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Tidak boleh seorang mukmin tersengat binatang berbisa dari lubang yang sama 2 kali. Tetapi realita yang ada, ternyata banyak manusia yang lebih parah. Mereka jatuh berkali-kali pada lubang yang sama, bukan hanya 2 kali saja. Bahkan banyak orang yang mengaku tidak pernah jatuh sebab merasa sudah pintar, padahal dia tidak jatuh karena memang sudah berada di dalam lubang, sehingga tidak mungkin baginya untuk jatuh lagi kecuali bila di dalam lubang itu ada lubang lainnya. Mengapa banyak orang terperosok ke lubang yang sama berkali-kali? Ada banyak kemungkinan. Di antara kemungkinan itu adalah yang pertama, dia tidak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya. Tipe manusia seperti ini tidak mau menggunakan akal sehat dan tidak mau belajar. Dia lebih fokus menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan ketimbang mencari akar permasalahan yang ada pada dirinya. Kedua, dia tidak tahu kesalahan yang dilakukan. Biasanya kejadian seperti ini karena minimnya wawasan pengetahuan. Dia mengira sedang melakukan perbaikan, padahal kenyataannya justru dia sedang melakukan perusakan. Ketiga, dia sudah tahu kesalahannya, tetapi tidak mau melakukan perubahan. Bisa jadi karena malas atau gengsi atau berbagai faktor lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar seorang muslim tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama, dia perlu belajar dan tidak berhenti untuk belajar. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus dipelajari? Maka minimal ada 2 hal yang harus dia pelajari. Yang pertama, belajar tentang tuntunan agamanya. Belajar tuntunan agama dalam segala urusan, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Islam adalah agama yang super lengkap. Ajarannya mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Bukan hanya membahas tentang tata cara berwudu, tata cara salat, puasa, dan haji saja. Namun Islam juga adalah agama yang membahas tentang kepemimpinan, kriteria orang yang berhak menjadi pemimpin, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin, juga kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang dipimpin. Semuanya diatur secara detail dalam ajaran Islam. Tidak ada satupun
yang terlewatkan. Kedua adalah belajar dari pengalaman. Selain belajar tuntunan agama, seorang muslim juga selayaknya belajar dari pengalaman agar lebih matang dalam berfikir, dewasa dalam bersikap, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Setiap insan dikaruniai akal yang dapat digunakan untuk menghindari bahaya dan meraih manfaat dalam kehidupannya. Barangkali suatu saat karena kurang waspada atau karena minimnya pengalaman, seseorang tertimpa kejadian yang tidak mengenakkan dalam kehidupannya. Kejadian tersebut akan menjadi bahan pelajaran yang selalu dikenangnya sepanjang hidup, sehingga berusaha tidak terperosok kepada kasus yang sama. Seorang mukmin karena kebersihan hatinya terkadang mudah percaya kepada orang lain, apalagi bila orang tersebut berjanji menggunakan kalimat-kalimat yang manis di muka. Karena terlalu husnudzon yang besar, maka ia pun terpesona dengan orang tersebut. Kesalahan manusia seperti ini bisa ditolerir, namun tentunya dia harus belajar dari kejadian buruk yang menimpanya agar tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama di kemudian hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Ma min khairin illa wa dallana 'alaihi wa ma min syarrin illa wa hadzarana minhu. Salawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi thayyibin wa sahabatihi al-mayamin wa 'ala man iqtafa atharahum wa sara 'ala hadihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah selayaknya yang dilakukan oleh seorang muslim. Dia akan mengambil pelajaran, akan mengambil hikmah dari setiap kejadian, dari setiap peristiwa yang dia jumpai atau yang dia temukan atau yang dia rasakan dan dia alami, sehingga dia tidak akan mungkin melakukan kesalahan dua kali. Karena seorang mukmin di samping keimanannya yang kuat, dia juga memiliki daya fikir yang cerdas. Dia menggunakan akalnya dengan baik sehingga dia bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil atau mengantisipasi setiap permasalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang azkiya, orang-orang al-aqyas, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang bisa menggunakan akal fikiran kita untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.